warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Bu Yus, materi IPA. Anak-anak, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Anak-anak bisa lihat di halaman 52. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga gerak esionom. Pada gerak endonom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tubuh atau sel tumbuhan itu sendiri, endonom. Contohnya adalah pada Hydrilla verticillata. Sini di halaman 52 ada gambarnya di sini. Dalam Hydrilla ada sel daun. Di dalam sel daun itu ada kloroplas. Di dalam kloroplas ini akan terjadi proses gerak siklosis. Jadi sel kloroplas ini bergerak memutar pada Hydrilla verticillata. Gerak inilah yang dikatakan dengan gerak siklosis. Yang kedua itu gerak higroskopis. Contohnya apa? Contohnya adalah kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Pada saat kedelai pernah lihat pecah, ya. Hal ini disebabkan gerak yang disebabkan oleh adanya perubahan kadar air higroskopis. Gerak yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan luar. Gerak esionom ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama tropisme, yang kedua taksis, dan yang ketiga nasti. Pada gerak tropisme ini ada gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Ini dipengaruhi oleh rangsangan yang berbeda. Yang pertama gerak fototropisme. Contoh perkecambahan. Arah gerak ke atas menuju arah cahaya itu disebut dengan fototropisme positif. Akarnya yang ke bawah menjauhi cahaya itu fototropisme negatif. Nah, untuk yang geotropisme, kalian lihat di halaman 55 itu ada jagung. Akar ke bawah itu geotropisme menuju arah bumi, geotropisme positif. Batangnya yang menjulur ke atas, geotropisme negatif. Untuk yang hidrotropisme, akar selain menuju ke pusat bumi disebut dengan gerak hidrotropisme positif, dia juga akan mencari sumber air atau disebut dengan hidrotropisme. Nah, untuk yang stigmotropisme di halaman 56, gerak stigmotropisme adalah gerak melilitnya seluruh tanaman pada tempat rambatannya, ya. Terus yang terakhir tropisme adalah gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme ini adalah gerak spermatozoa pada benang sari menemui sel telur di putik. Pada gambar 57, di sini ada serbuk sari menempel ke kepala putik dan mengalami ini berkecambah bentuk bulu serbuk. Untuk gerak yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis ini ada yang namanya gerak fototaksis. Gerak seluruh tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya. Ini terjadi pada Euglena viridis. Dia termasuk alga, bisa fotosintesis. Karena fotosintesis dia butuh cahaya. Dia akan mendekati cahaya, itu disebut dengan fototaksis. Tetapi pada saat intensitas cahaya tinggi, dia akan menjauhi cahaya.
Selain fototaksis, ada juga yang namanya kemotaksis. Ini terjadi pada spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Spermatozoa itu dipengaruhi oleh zat kimia yang akan menemui sel telur. Gerak yang terakhir pada tumbuhan adalah gerak yang bagian esionom, yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah seismonasti karena sentuhan, contoh putri malu. Terus yang kedua niktinasti karena cahaya, atau biasa dikatakan pergerakan tumbuhan akibat rangsangan kondisi siang hari dan malam hari. Niktinasti contoh adalah petai Cina, lamtoro, itu kalau sore daunnya menutup. Yang ketiga gerak fotonasti karena cahaya sore hari. Ini biasa disebut dengan bunga pukul 4. Kalau pas 4 sore dia akan mekar. Dan yang terakhir gerak termonasti, gerak yang dipengaruhi oleh suhu. Gerak yang dipengaruhi oleh suhu ini contohnya adalah bunga tulip. Oke anak-anak, ini penjelasan Pius tentang sistem gerak pada tumbuhan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.